Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita dipertemukan kembali. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Jika ada yang sakit, semoga segera diberikan kesehatan kembali ya, beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Revolution Mind Indonesia, terkhusus kepada Coach Hadi Tasman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Sore hari ini kita akan sharing ringan ya tentang cerita anak. Dan saya sengaja mengambil tema bagaimana melejitkan kecerdasan anak melalui bercerita atau cerita anak ya, seperti itu. Baik, sebelumnya kita buka dulu. Semoga forum kita nanti lancar sampai selesai dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca bersama-sama basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya share screen. Mohon izin saya share screen. Sekilas tentang apa namanya, CV singkat dari saya ya. Bentar. Itu kan gitu. Mama minjem HP-nya gitu. Sedikit perkenalan dari saya. Nama saya lengkap Emma Lucia Fitrianti. Saya lahir di Kediri dan sekarang domisili di Bogor ya, di Kota Bogor. Alhamdulillah sekarang saya dikaruniai oleh 3 anak, 2 putri dan 1 putra. Mungkin Bapak Ibu yang sempat ke Bogor bisa mampir ke gubuk kami. Untuk pengalaman kepenulisan, ya masih proses belajar juga ya. Dari tahun 2002 sampai 2003 itu mulai merambah ke dunia kepenulisan di kelas-kelas ya. Mungkin ada kelas meeting seperti itu. Dulu sempat menjadi scriptwriter naskah drama seperti itu. Kemudian sempat ikut di UKM di fakultas. Saya lulusan dari Brawijaya. Kemudian menulis opini di koran dan juga situs-situs online. Salah satunya juga sempat di Radar Bogor juga opini dari kami. Kemudian sempat menjadi kontributor tetap di rubrik Radar Cilik ya di Radar Bogor. Sekarang ada komunitas juga literasi anak Kunci Cendekia, mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah mendengarnya. Seperti itu sekilas dari profil dari kepenulisan. Kemudian ada beberapa naskah buku yang sempat saya dan teman-teman tulis ya. Ada Lelaki Hermaprodit, ada ya seputar perjalanan hidup seperti itu, cerpen, kemudian chicken soup seperti itu, kemudian sempat menulis novel juga, 2 Panji, waktu itu terbit Indi. Kemudian ada naskah buku Nak Bunda Ingin Resign, ini sempat saya tulis ya sebagai curhatan hati setelah saya resign dari ASN. Kemudian ada beberapa kumcer ya. Dan untuk naskah yang terkait dengan cerita anak sendiri masih ada beberapa saja, ada 6 ya. Yang pertama
serial Balita Cerdas yang sekarang sedang proses cetak ulang, ya mohon doanya. Kemudian ada serial Sahabat Belia yang ini cerita tentang sahabat Nabi dan Rasul. Kemudian Talas Pelangi ini tentang cerita keluarga ya, perjalanan hidup sebuah keluarga dan juga perjuangan seorang anak itu ya untuk kemudian memimpikan kehidupan yang bahagia bersama keluarganya. Ada juga buku tentang cerita anak bersih itu asyik. Ini sempat diikutkan lomba di GLN ya, Gerakan Literasi Nasional. Kemudian ada buku Menemukan Keimanan yang Kokoh. Ini cerita tentang proses keimanan gitu ya, anak-anak ya, cerita anak, fiksi. Dan ini ada komik Alana dan Alif yang sekarang juga masih ada beberapa di toko-toko buku ya. Mungkin kalau di kota ibu atau bapak ada Tukamas bisa mampir. Ada komik saya di sana ya, Alana dan Alif. Kemudian seri Sahabat Belia yang ini juga ada di sana. Kemudian ya beberapa profil sempat bertemu dengan para penulis di Jakarta yang sempat saya ikuti. Sekilas saja dari saya sebelum kita masuk ke pemateri, semoga lebih mendekatkan ya antara pembicara dan juga Bapak Ibu sekalian, semoga tidak ada gap yang terlalu ini gitu ya, supaya saling mengenal. Nah, kita lanjut langsung ke materi karena waktu yang disediakan untuk kita sangat terbatas, hanya sampai jam 5 sore. Mungkin nanti bisa sharing kalau memang tidak cukup waktu, bisa sharing juga, bisa japri saya via WA kalau memang diperlukan. Nah, kita masuk ke tema kita sore ini, yaitu melejitkan kecerdasan anak dengan bercerita ya. Saya ubah sedikit sedikit judulnya ya, dengan bercerita ya. Jadi bagaimana melejitkan kecerdasan anak dengan bercerita. Nah, Bapak Ibu pasti sebagai orang tua ya, bercerita atau menemani anak bercerita adalah sudah menjadi habits ya, semoga demikian, dengan putra-putrinya di rumah, dan itu sebenarnya membawa manfaat yang sangat besar untuk anak sendiri gitu ya, untuk perkembangan anak. Ya, mohon di-mute kalau Bapak masuk Ibu. nggak apa-apa, kalau nggak masuk malah nanti tanya temennya dulu bisa nggak temen? Mohon di-mute ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya ini adalah sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya, bercerita dengan anak, menemani anak bercerita itu kan sudah menjadi habits kita semua gitu ya. Tapi di sini saya hanya ingin mungkin di antara Bapak Ibu ingin mendalam kembali gitu ya tentang pentingnya bercerita. Nanti kita sharing di sini. Nah, sharing kita sore ini seputar 5 poin ini tentang pengertian bercerita, kemudian metode bercerita, manfaatnya, kemudian bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah metode bercerita. Nah, kita masuk langsung ke bagian yang pertama tentang pengertian bercerita. Sekilas aja tentang pengertian dari bercerita sendiri ya, dari beberapa buku atau literasi tentang bercerita sendiri ya. Bercerita itu adalah menyampaikan serangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh gitu ya. Dari sang tokohnya, kemudian ini mungkin Hartono ya. Dan tokoh dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lain ya, baik tokoh nyata maupun tokoh-tokoh rekaan atau fiksi. Di toko-toko buku
biasanya ada ya pembagian antara mana buku fiksi, mana non fiksi gitu ya. Masing-masing buku fiksi maupun non fiksi itu punya kelebihannya masing-masing ya. Memang targetnya masing-masing. Jadi memang sama-sama ada manfaatnya juga. Jadi tergantung nanti target dari membaca atau anak kita membaca Kamu itu ikut aja apa gitu ya. Kalau terkait dengan imajinasi, terkait dengan kemampuan dia menggabungkan berbagai peristiwa gitu ya, mungkin bisa melalui Tulis aja dengan tokoh-tokoh rekaan ya. Ini ada coba. Kertasnya ada. Mohon maaf saya mute. Ya, saya lanjutkan. Kemudian menurut Mediawati, ya, salah satu keterampilan berbicara, ya, jadi bercerita itu salah satu keterampilan berbicara, ya, yang tujuannya untuk memberi informasi kepada orang lain dengan cara menyampaikan berbagai macam ungkapan, ya, atau perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat dan dibaca, gitu ya. Jadi memang nanti akan ada nilai manfaatnya ya dengan bercerita seperti itu. Langsung ke part 2, metode bercerita. Nah, untuk metode bercerita sendiri, ini adalah caranya, bagaimana cara untuk bertutur, ya, untuk menyampaikan cerita tersebut, ya, menjelaskan secara lisan, ya, baik itu memperkenalkan atau memberikan hal-hal keterangan yang baru atau hal-hal baru, menyampaikan informasi baru kepada anak, ya, itu menurut Depdiknas seperti itu. Sedikit teoritis ya di sini. Kemudian metode bercerita sendiri adalah kegiatan lisan kepada orang lain ya, berbentuk pesan, informasi atau sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa yang menyenangkan. Jadi menimbulkan rasa happy terutama kepada anak ya, kalau objeknya memang kepada anak. Kemudian pesan, nasihat, dan informasi tersebut harus dapat ditangkap oleh anak sehingga anak dapat dengan mudah memahami cerita serta meneladani hal-hal baik yang terkandung di dalam isi cerita yang telah disampaikan. Jadi memang kita nanti perlu memilih gitu ya, bacaan-bacaan atau cerita yang itu mana yang mengandung pesan yang baik, mana yang enggak gitu ya. Jadi karena ada banyak nilai-nilai yang sebenarnya belum pantas ya dibaca oleh anak-anak usia sekian sampai sekian gitu ya, atau memang hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk diceritakan di dalam sebuah cerita anak gitu. Jadi memang orang tua di sini perlu terjun langsung ya mendampingi anak itu. Jangan kita lepaskan mereka sendiri untuk membaca buku. Jadi memang sebaiknya kita membaca dulu buku yang akan dibaca oleh anak-anak gitu ya, sebelum mereka membacanya. Kemudian untuk manfaat bercerita sendiri, sebenarnya sangat banyak ya, tapi nanti saya hanya sampaikan beberapa poin saja. Manfaat dari bercerita bagi anak. Yang pertama itu membantu pembentukan pribadi dan moral anak ya, melalui cerita-cerita yang disampaikan melalui buku itu ya, cerita-ceritanya yang di dalamnya itu nanti secara langsung maupun tidak langsung itu pasti akan membekas kepada anak sehingga nanti akan membentuk kepribadian dari anak ya. Kemudian dari anak itu sebenarnya kan kalau dari membaca dia kan nanti pada akhirnya memahami pesan dari cerita itu. Dari memahami pesan dari cerita itu nanti akan membekas pada pemikiran si anak dan nanti bisa membentuk kepribadian dari anak gitu ya. Makanya memang kita perlu selektif ya untuk mencari bahan-bahan bacaan. Dan juga moral anak juga nanti akan dipengaruhi. Bisa dipengaruhi oleh cerita-cerita. Tidak hanya melalui buku sebenarnya ya. Sekarang kan apalagi kondisi kita pandemi ya, sebagian besar cerita-cerita itu dikemas secara audiovisual. Maka di sini perlunya kita
menyajikan atau mendekatkan anak kita dengan konten-konten yang memang baik. Kemarin saya sempat ya melihat anak-anak saya di rumah gitu ya, melihat YouTube seperti itu, ternyata ada satu cerita yang oh ternyata saya kira itu aman-aman saja gitu ya, ternyata ada cerita tentang ya ini cerita tentang kucing gitu ya. Cerita tentang kucing, pasti ibu-ibu juga familiar sebenarnya kalau saya sebut nama. Ternyata di situ ada kata-kata yang kurang pantas bagi anak ya, seperti kencan gitu. Hah, ada kata kencannya gitu. Kemudian ada juga lebih jantan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau jantan dalam perspektif orang dewasa sendiri, sebenarnya itu kan bisa dikemas dengan bahasa yang lain, misalkan menarik atau seperti apa yang itu lebih 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 safe untuk anak. Nah, ternyata ya hal-hal seperti ini yang lolos itu ya, lolos di dalam cerita-cerita anak, maka memang kita perlu mendampingi mereka. Yang kedua, manfaat bercerita bagi anak itu menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Nah, jadi seperti yang kita pahami bersama, bahwasanya imajinasi anak itu kan tidak terbatas gitu ya, nggak terbatas. Kalau seusia saya misalkan ya, ini kan kalau disuruh gambar pemandangan itu pasti sebagian besar yang ada di mindset saya itu ada 2 gunung, di tengahnya ada mataharinya, kemudian ada pohon, ada sawahnya, kemudian ada gubuk dan sebagainya, itu kan. Tapi untuk anak-anak itu sebenarnya, kalau dari awal diberikan bahan untuk imajinasi mereka dan kita tidak membatasi itu, sangat sangat luas sekali imajinasi mereka gitu. Jadi fantasi-fantasi mereka itu seringnya tidak terpikirkan oleh kita sebagai orang tuanya. Kayak misalkan bertanya tentang Allah misalkan, Allah itu melihat ya Mi gitu misalkan, atau tanya tentang Adam misalkan. Kenapa sih nih Allah menciptakan Adam kayak gitu? Atau tentang surga dan neraka misalkan. Itu sering sering ditanyakan oleh anak-anak gitu, sehingga dari cerita, dari buku-buku yang mereka baca gitu ya, itu sangat sangat berpengaruh terhadap imajinasi mereka gitu. Jadi sangat besar manfaatnya dari bercerita ya, dari cerita-cerita fiksi seperti itu. Maka memang harus kita dekatkan mereka dengan buku-buku fiksi gitu. Kalau yang tadi kan buku saya seperti misalkan seri Petualangan Fatih ini, menemukan keimanan yang kokoh ya seperti ini bercerita tentang, kalau saya menceritakan sebagai muslim ya, jadi di sini ceritanya tentang keimanan, tentang akidah gitu ya. Jadi bayangan mereka ya bisa dipengaruhi oleh isi dari cerita dari yang saya tulis di sini gitu. Jadi memang kita harus sangat selektif untuk mencari buku. Kemudian bercerita itu bisa memacu kemampuan verbal anak. Ya, ini bisa jadi apa namanya? Untuk anak-anak yang mohon maaf mungkin ada keterlambatan kemampuan verbalnya, ini sangat-sangat membantu gitu. Walaupun nggak secara efeknya nggak secara langsung ya pada anak itu terlihat, tapi dari pengalaman saya pribadi kepada 3 anak saya, yang anak ketiga kan saya pegang sendiri ya dari bayi gitu. Kalau yang kakak-kakaknya sampai saya tinggal bekerja full time ya. Jadi untuk anak ketiga ini saya lihat perkembangannya sangat-sangat sangat apa namanya, lebih lebih terindra dengan cepat gitu. Jadi usia 2 tahun sekian itu sudah apa namanya, berkata dengan baik, kemudian dia bisa mengolah kalimat itu dengan bahasa baku gitu. Ternyata anak saya ada vocab-vocab atau tabungan kata yang dia dapatkan dari setiap kali ya, termasuk dari kami bercerita ya, orang tua bercerita di rumah, membacakan buku, kemudian bercerita langsung, ngobrol langsung dengan anak-anak itu sangat penting. Jadi itu, jadi untuk kemampuan verbal itu sangat-sangat sangat bagus untuk anak-anak dengan bercerita. Maka kita perlu ya
mulai sekarang meluangkan waktu untuk bercerita kepada mereka minimal sehari 10 menit gitu, atau berapa menit lah, sesuai dengan, apa kemampuan waktu ya, available waktu dari kita sebagai orang tuanya untuk mendampingi itu sangat penting. Nah, kemudian manfaatnya apalagi gitu. Yang keempat ini memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral keagamaan ya, ya dari cerita-cerita, kemudian dari apa yang dia lihat gitu, dari video-video atau tulisan-tulisan yang dia baca atau kita bacakan. Itu yang pasti kan setiap tulisan atau cerita ada pesan-pesan, pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Jadi itu mereka punya maklumat tentang pengetahuan tentang keagamaan, moral dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kelima, manfaat bercerita bagi anak itu memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengaran ya. Mereka belajar untuk mendengarkan, they learn to listen. Jadi ini sangat penting juga ya untuk melatih mereka untuk bisa mendengarkan orang lain saat berbicara sehingga lebih sopan. Misalkan ada temannya bercerita, mereka terbiasa untuk mendengarkan dulu, tidak memotong perkataan temannya, itu sangat-sangat bagus gitu. Jadi ini juga melatih kepekaan pendengarannya. Jadi sangat-sangat bagus gitu. Kemudian yang terakhir, yang poin ke-6 ini memungkinkan anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif afektif gitu ya, dan psikomotorik. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu yang kebetulan menjadi pendidik ya, insya Allah paham lah tentang ini. Pasti ketiga aspek ini sangat penting untuk perkembangan mereka gitu ya. Kemudian yang ketujuh, memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik, serta dapat mengatakan perasaan ya, misalkan mereka terbiasa untuk speak up, jadi perasaan mereka misalkan saat sedih, cemas, senang, itu perlu untuk mereka bercerita gitu. Jadi jangan kemudian apa namanya ya, kalau saya sih terbiasa untuk mendengarkan mereka juga gitu ya, mendengarkan mereka ketika mereka bercerita tentang pengalaman mereka hari ini apa gitu, apa yang main apa sama temennya hari ini, itu hal-hal sederhana seperti itu ya, bisa ya kemampuan mereka untuk bercerita itu ter, ter bisa tersalurkan gitu, perasaan mereka bisa tersalurkan sehingga itu bagus untuk mental mereka. Kemudian membangkitkan semangat, kemudian menimbulkan keasyikan tersendiri juga perlu ya, asik membaca, asik, apalagi hal-hal yang positif kan perlu untuk dilatih juga. Kemudian yang terakhir ini memberikan anak prior knowledge atau pengetahuan latar belakang. Jadi seperti maklumat gitu ya. Misalkan dari cerita anak itu pesannya apa, dari situ nanti akan terbentuk itu di memori mereka itu ada pengetahuan latar belakang gitu ya. Maklumat. Kalau dalam Islam ada maklumat sabikoh, maklumat awal gitu ya tentang sebuah atau sesuatu misalkan. Seperti misalkan anak membaca tentang tentang telur gitu. Telur ayam misalkan, telur dan ayam misalkan, atau tentang hewan lah yang cerita sederhana. Nah, dari situ mereka bisa mendapatkan maklumat, oh ternyata hewan A sama B itu berbeda. Misalkan kucing sama kambing sama domba itu adalah dua objek yang berbeda. Nah, itu pengetahuan awal itu ya. Pengetahuan latar belakang yang perlu untuk dipahami oleh anak-anak. Nah, saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Nanti diskusinya di akhir ya. Insya Allah masih ada waktu. Saya selesaikan dulu. Kita masuk ke part keempat tentang bentuk metode bercerita. Nah, sebenarnya ini juga sudah kita pahami sih. Ada bercerita dengan alat peraga dan tanpa.
yang satu ini dengan ya sebenarnya ya, yang bawah ini. Yang bercerita tanpa alat peraga yang pertama ini adalah mengandalkan kemampuan pencerita dengan menggunakan mimik wajah, gitu ya, ekspresi, kemudian gerakan tubuhnya, gitu ya, pantomim, kemudian vokal dari pencerita sehingga yang mendengarkan dapat menghidupkan kembali dalam fantasi dan imajinasinya. Jadi bisa kita ikutkan ke kelas-kelas bercerita ya, kelas mendongeng gitu ya. Apalagi yang berhubungan. Kalau saya pribadi ya, itu suka anak-anak saya ikut atau mendengarkan kisah-kisah tentang sahabat Rasulullah ya, tentang kehidupan Rasulullah, kehidupan sahabat-sahabatnya, sahabiah ya. Itu mereka sangat antusias gitu ya. Dan mereka lebih 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 kadang lebih lebih ingat dari emaknya ini gitu ya, tentang sahabat ini misalkan. Oh, tentang sahabat Abu Bakar misalkan orangnya sangat lemah lembut sebagainya. Oh, tentang Khalid bin Walid itu, suka nyari-nyari cerita tentang Khalid bin Walid gitu. Jadi sang pedangnya Allah gitu. Jadi mereka lebih lebih hafal gitu ya dari orang tuanya ya, dari kami gitu. Jadi untuk kemampuan pencerita atau pendongeng yang bagus ini juga sangat-sangat penting ya dalam bercerita ya. Jadi dan sebenarnya ini juga bisa sih dipelajari ya untuk orang tua gitu ya. Kita bisa kok bercerita untuk anak-anak kita dengan lebih menarik dan itu saya rasa sangat penting untuk perkembangan apalagi di awal-awal usia anak ya dari 0 sampai 5 tahun atau usia SD itu menurut saya gitu ya kemampuan mereka bercerita atau mendengarkan cerita itu sangat penting ya untuk perkembangan mereka untuk usia nanti mereka lebih tinggi lagi. Nah, begitu. Kemudian yang kedua ini bercerita dengan alat peraga. Nah, alat peraga bisa langsung, bisa tak langsung. Nah, ini baru nih sebenarnya membacakan cerita masuk ke yang kedua, alat peraga tak langsung. Nah, untuk alat peraga langsung bisa menggunakan benda asli atau benda sebenarnya, misalkan hewan ya, kelinci, misalkan kan ada ya. Kemudian ada bunga ya. Kemudian pakai bahan-bahan yang lain, benda-benda yang lain bisa. Kemudian alat peraga tak langsung ini menggunakan benda yang bukan alat sebenarnya, misalkan benda-benda tiruan, gambar-gambar, papan flanel gitu ya yang bagi bapak atau ibu yang hobi bikin semacam apa itu buku-buku pop up dari bahan flanel. Flanel itu bagus ya. Ada bentuk-bentuknya. Biasanya dijual juga sih. Seperti bentuk rumah, bentuk mereka belajar untuk kan ada gambar apa? Misalkan contoh sepatu gitu ya. Di situ ada talinya. Anak-anak belajar menalikan sepatu kayak gitu atau mencocokkan objek-objek apa itu biasanya ada. Nah, kemudian juga membacakan cerita. Nah, ini sebenarnya masuk ke alat peraga tak langsung. Jadi cerita anak ini termasuk memudahkan ya. Tidak harus kita mencari alat peraga langsung kan biasanya kalau tidak ada di rumah kan agak repot ya. Jadi dengan cerita anak itu bisa kita menjelajahi dunia gitu. Jadi bisa membawakan objek apapun ke dalam buku, ke dalam cerita. Sehingga ini sangat memudahkan untuk anak mengenal alam semesta dan juga dirinya gitu. Nah, begitu. Kemudian alat peraga tak langsung juga sandiwara boneka. Misalkan kemarin kami beli itu ya. Ada satu set yang apa dari bahan apa sih semacam flanel juga sih. Jadi ada boneka-boneka, di situ ada profesi-profesi, oh ini jadi koki, ada dokternya, ada pilot dan sebagainya. Jadi di situ mereka berlatih untuk menggapai mimpi gitu ya. Cita-cita, temanya karakter itu cita-cita. Jadi mereka tahu oh ternyata profesi itu macam-macam. Nah, itulah bentuk-bentuk alat peraga yang bisa kita jadikan media untuk bercerita kepada anak. Ya, seperti itu. Nah,
Selanjutnya saya masuk ke langkah-langkah metode bercerita ya. Satu slide saja. Langkah-langkah metode bercerita. Yang pertama, menentukan topik cerita yang menarik gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa menjadi metode untuk menulis cerita anak atau cerita apapun ya yang bisa saya yang biasa saya lakukan gitu. Yang pertama menentukan topik ceritanya apa. Misalkan saya pakai tema di sini nih tentang buku menemukan keimanan yang kokoh di sini. Topiknya itu tentang tentang perjalanan dua kakak adik yang kemudian mereka dari cerita-cerita sederhana itu menemukan nilai-nilai keimanan yang bisa mengokohkan keimanan mereka kepada Allah ya begitu. Dari topik cerita itu nanti kita bisa susun kerangka ceritanya dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Misalkan dari topik tentang keimanan nanti kita perlu menyusun kerangkanya seperti apa. Apakah seperti misalkan, saya mau mengambil latar cerita seperti apa gitu ya. Keluarga dengan berapa anggota keluarga gitu. Kemudian mereka tinggal di mana, kemudian jalan ceritanya apa saja. Jadi hal-hal sederhana yang sebenarnya dialami sehari-hari itu bisa menjadi objek diskusi dengan anak-anak gitu ya. Diskusi bercerita dengan anak-anak gitu. Jadi disusun kerangka ceritanya, kemudian nanti bisa menjadi alur yang baik ya dari awal sampai akhir. Kemudian dari kerangka cerita itu bisa dikembangkan menjadi cerita yang utuh. Ya ini ya ada hubungannya juga dengan proses menulis cerita ya. Ya mungkin nanti bisa dikembangkan ke sana juga bagi Bapak Ibu yang berminat. Kemudian dari dapat cerita yang utuh, kerangkanya nanti bisa ditulis lebih lanjut ya, disusun sedemikian rupa sehingga ada ceritanya menarik, ada konflik, ada penyelesaian, ada solusi gitu. Yang pasti cerita anak itu satu saja pesan sebenarnya ya dari penulis-penulis yang ada itu biasanya hanya satu pesan saja dari setiap cerita yang disajikan gitu. Jadi apa sih pesan dari cerita itu gitu? Poinnya apa yang ingin disampaikan penulis melalui ceritanya itu apa gitu. Jadi sebenarnya sederhana. Kemudian ya itu nanti bisa disusun lebih rapi lagi, lebih menarik lagi sehingga anak-anak juga antusias ya untuk mendengarkan. Ya. Banyak sekali sekarang media ya, tidak hanya buku tapi juga dari banyak e-book yang sangat bermanfaat. Ada Bapak Ibu bisa download itu di aplikasi Play Store itu ada aplikasinya namanya saya lupa. Let's Read. Di situ gratis, aplikasi gratis. Bapak Ibu bisa mendownload hasil tulisan teman-teman penulis cerita anak yang menang di antaranya yang menang di GLN ya seperti itu ya. Gerakan Literasi Nasional seperti itu. Banyak sekali cerita-cerita menarik. Juga ada tulisan-tulisan yang diterjemahkan dari luar negeri itu bagus ya untuk anak-anak itu. Jadi nggak harus membeli sebenarnya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu ya, mohon izin saya sampaikan tentang pentingnya orang tua sebagai role model. Kita ingin anak kita baik itu kan adalah investasi jangka panjang yang tak tergantikan sebenarnya ya. Dengan materi apapun sebenarnya nggak tergantikan yang anak soleh. Anak solihah itu investasi dunia akhirat kalau saya pahami ya. Nah, di sini ada quote menarik. Anak itu bisa jadi gagal memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya, tapi anak itu nggak pernah gagal meniru kita sebagai orang tuanya. Gitu. Jadi kita mau menyampaikan A itu berarti kita harus paham dulu A itu apa dan kita ya harus mau melakukan A itu apa. Kita nyuruh anak kita sholat misalkan ya pasti kita sendiri harus sholat gitu kan. Kita nyuruh anak kita membaca buku berarti kita juga harus membaca gitu kan ya.
kita ingin anak kita belajar, pasti orang tuanya juga harus belajar juga gitu. Jadi jangan hanya cuma cuma istilahnya apa ya, hanya di lisan saja tapi tidak orang tua tidak memberikan contoh. Jadi orang tua sebagai role model itu sangat penting. Kemudian mereka akan otomatis sebenarnya itu meniru dari kita ya. Perilaku kita baik buruk itu sebenarnya mereka sudah merekam di memori mereka itu. Jadi tanpa kita bertutur gitu sebenarnya mereka udah belajar dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat sehari-harinya. Jadi memang di sini berarti kita harus terjun langsung dalam dunia bercerita ini, dan sebenarnya tidak bisa diwakilkan kepada siapapun ya. Peran kita sangat penting sebagai orang tua. Nah mungkin insya Allah itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Jika ada pertanyaan, sharing dan sebagainya, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Jikalau ada pertanyaan atau ada, Mbak, ya saya izin bertanya. silahkan. Ya, ini apa sekarang kan sedang tren ya, read aloud itu ya. Ya. Jadi sebenarnya apa bedanya bercerita dengan read aloud dan juga mungkin mendongeng ya? Mohon maaf ini masih dasar banget karena pengetahuannya kurang juga ini soal ini. Ya, syukran. Ya, membaca lantang ya. Oh ya, Jadi, dan sekaligus ininya Mbak, apa maksudnya ini bagusnya di mana gitu ya? Read aloud bagusnya di mana, dongeng di mana seperti itu. Syukron. Ya, akan saya jawab sebatas yang saya pahami juga ya Mbak. Jadi read aloud, itu kan membaca lantang ya. Jadi kita membacakan isi buku sesuai dengan apa yang letterlock ada di dalam buku itu gitu, dengan ekspresi-ekspresi kita yang menarik ya sedemikian rupa. Nah ini pastinya juga akan berpengaruh terhadap imajinasi mereka ya, kemudian dari situ nanti ya harapannya kan mereka akan antusias juga untuk membaca sendiri. Jadi read aloud seperti artinya ya membaca nyaring. Kita membacakan buku secara nyaring aja seperti apa yang tertera di dalam buku. Satu lagi apa tadi? Mendongeng. Kalau mendongeng itu tanpa teks ya biasanya. Jadi menceritakan kembali kalau dongeng ya ini tentang dongeng sendiri kan ada dongeng-dongeng yang itu based on true story sama yang fiktif gitu ya. Seperti dongeng-dongeng tentang misalkan kurcaci atau apa ya, yang fiktif yang sebenarnya nggak ada di dunia gitu ya. Jadi kalau apa namanya untuk yang dongeng yang berdasarkan based on true story, misalkan mendongeng tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah. Nah itu kan kita harus baca dulu ya referensi dari sirah yang benar-benar terjadi dan itu terpercaya. Kemudian kita sampaikan dengan bahasa kita, tanpa menyimpang dari isi atau yang benar-benar terjadi saat itu gitu. Begitu. Ada juga dongeng yang menceritakan tentang yang fiktif ya, misalkan fabel gitu ya. Binatang yang bisa berbicara itu kan bukan yang sebenarnya ya, yang kita pahami ya. Jadi itu imajinasi dari penulis. Jadi ya kita sampaikan apa sih pesan yang disampaikan oleh cerita yang ada di dalam cerita itu dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu, Mbak. Satu lagi apa tadi? Iya, apa bedanya dengan cerita? Maksudnya apa itu bagian dari cerita, gitu, jenis-jenis cerita gitu. Dan ini apa plus minusnya, Mbak? Plus Maksudnya kalau untuk minus. mendongeng kira-kira tepatnya untuk kondisi bagaimana, terus kalau read aloud itu kira-kira untuk kondisi yang seperti apa gitu. Sebenarnya apa dua-duanya itu untuk timing, untuk
saat seperti apa sih nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu harus dibedain ya, karena dua-duanya sama-sama berdasarkan ada yang fiksi, ada yang non fiksi gitu. Kalau kalau yang based on true story kan non fiksi ya, yang itu memang berdasarkan cerita nyata. Dan kalau yang fiksi berarti itu jadi dari imajinasi. Kalau plus minusnya menurut saya sih ya ini kembali lagi ya. Bagaimana kita memahami tentang cerita fiksi itu sendiri ya. Kalau yang saya sebagai penulis cerita anak itu, selama cerita anak itu, ini saya bicara tentang fiksi ya, yang imajinatif itu, ditujukan kepada anak-anak, maka itu boleh-boleh saja. Asalkan ada rambu-rambunya ya. Kalau di dalam Islam memang tidak boleh bertentangan dengan keimanan kita lah, tentang akidah seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak. Minusnya sih nggak ada kalau menurut saya. Kalau memang kita sudah berhasil memilihkan cerita-cerita yang memang itu baik. Cerita-cerita yang memang itu dibolehkan di dalam agama kita gitu. Jadi insya Allah nggak masalah dua-duanya. Ya, baik Mbak. Syukron. Sama-sama. Ya, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau ada mungkin kata-kata atau penjelasan dari saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali. Silahkan. Mbak, saya mau nanya. Ya. Halo? Ya, silahkan. Iya, saya Mbak. Mbak Mila. Gini, saya kan sering membacakan cerita ke anak-anak itu letter like langsung dari buku seperti itu ya. Jadi bahasa buku gitu yang saya pakai. Tapi kelihatannya anak-anak saya itu seolah-olah tidak tidak tertarik seperti itu. Beda lagi ketika mungkin saya mengarang cerita, tetapi saya itu sering sekali mengarang cerita yang menggambarkan binatang begitu toh, tetapi dia itu memperlihatkan perilaku anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan kebaikan seperti itu. Nah, apakah kira-kira apakah itu bermasalah ya anak-anak saya itu, karena mereka boring kayaknya kalau mendengar cerita langsung yang panjang seperti itu sesuai dengan bahasa buku gitu, Mbak. Ya. Itu aja. Di sini perlunya kita melakukan parafrase ya. Jadi seperti kita menceritakan kembali dengan bahasa kita dan dengan bahasa yang pasti dipahami oleh anak-anak gitu. Jadi supaya mereka tergambar apa sih yang dibacakan oleh Bunda gitu. Jadi mungkin itu bisa mengurangi boringnya mereka ya dengan cerita-cerita. Jadi parafrase, kemudian kita tambah ada alat peraganya, Mbak. Jadi misalkan kita cerita tentang apa gitu, kita bikin tuh alat peraga sederhana gitu ya. Dari benda-benda sederhana lah. Kan ada ya, kita bikin dari handuk, dari kain, dari buku, dari guntingan-guntingan karya-karya anak-anak sendiri gitu kan. Jadi bisa ditambah dengan peraga-peraga yang mereka suka atau carikan cerita-cerita yang itu objeknya mereka sukai gitu ya. Kalau anak saya, kalau yang laki-laki itu sekarang masih tahapnya suka ini ya, suka dengan objek-objek kartun yang itu berkaitan dengan antariksa. Nah, itu bisa kita carikan media buku atau poster-poster yang itu berkaitan dengan hobi mereka gitu, berkaitan dengan objek yang mereka sukai sehingga nanti mereka nggak boring gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kemampuan kita bercerita berarti harus ditingkatkan lagi. Kita perlu belajar untuk mendongeng untuk anak-anak kita sendiri seperti itu. Kalau menurut saya itu penting gitu. Itu Mbak Mila ya? Iya.
Ya, syukran. Sama-sama. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya kembali. Masih ada waktu sekitar 15 menit kalau memang masih ada pertanyaan. Silakan mungkin sebelum saya tutup. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Jadi untuk aplikasinya Bapak Ibu bisa mendownload di Play Store ya, itu gratis ya. Saya ada Let's Read di Play Store, itu bagus banget cerita-ceritanya. Simbolnya ada gambar gajah ya. Nanti kalau download silakan. Ada gambar gajah seperti ini. Ini bagus ya. Jadi banyak cerita yang kita bisa cari genrenya seperti apa ya. Banyak sekali di situ. Dan bisa nyari bahasa. Kayak language-nya apa. Misalkan Indonesia atau Inggris bisa. Reading levelnya juga ada. Saya coba share screen dulu. Sebentar. Ini. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat. Let's read bisa download gratis. Ini hanya salah satu aplikasi ya. Banyak sebenarnya yang lain ya. Misalkan reading levelnya ini macam-macam juga. Misalkan anak kita masih usia balita, misalkan first book. Minimal misalkan. Apa tadi? Nah, nanti ada banyak pilihan sih, bisa di-download atau di print out boleh kok, dibolehkan. Jadi banyak sekali cerita-cerita di sini. Jadi dari aplikasi Android atau di rumah ya, di HP atau di laptopnya bisa. Full ya. Jadi seperti inilah kurang lebih. Bisa nanti Bapak Ibu mencari sendiri. Atau kalau misalkan agak susah dengan yang online bisa membeli buku-buku yang ada sih banyak ya buku second itu ada yang murah-murah juga ada. Ada taman di Surabaya yang dia jual buku murah-murah itu. Dapat langsung dari gudang yang nggak laku kayak gitu bisa jadi alternatif lah. Kalau apa misalkan berminat selain buku-buku premium yang biasa kita kasih ke anak-anak itu bisa jadi alternatif tuh alternatif kondisi pandemi seperti ini ya. Ya seperti itu banyak cerita di sini.
bisa cari banyak sekali genrenya di sini juga banyak. Ada fabel, ada cerita real 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 apa yang tokohnya itu real gitu, manusia ada fabel, ada berupa tokoh berupa barang itu juga ada banyak. Kalau yang buku di Let's Read ini sudah tingkatnya nasional. Ya, mungkin itu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan kembali, monggo. Kalau tidak ada, saya tutup. Ya. Sebelum ditutup, saya mohon izin untuk on kamera, boleh tidak? Saya mau print screen untuk saya kami apa? Jadikan dokumentasi. Kok suaranya nyaris nggak terdengar ya, Mbak? Suara saya? Iya, nah udah. Saya mohon di on-kan kameranya, boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Bapak Ibu ini domisili dari mana saja kalau boleh tahu? Saya Salatiga, Mbak. Oh, Salatiga. Ada yang Ini dari Medan, Unimed. dari Unimed, Bu. Selamat sore, Bu. Sering. Mohon izin ini. Saya juniornya, Bu. Mohon izin ya, Bu. Ada yang dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ada dari Medan, ada dari Salatiga. Boleh dong. Oh, sebentar. Saya screenshot dulu ya. Mohon izin ya, Bu. Ya, sudah. Untuk fotonya saya ucapkan terima kasih. Ini ada yang minta dicontohkan bagaimana ekspresinya. Untuk ekspresi ya saat mendongeng ya, boleh dong dicontohkan ekspresi menceritakan secara langsung dari salah satu buku tersebut. Buku yang mana, Pak Adnan? Bisa on kamera, Pak? On mikrofonnya kah? Oh, tadi aplikasinya. Let's read ya. Wah, kalau membacakan langsung berarti harus membaca naskahnya dulu ya. Mohon izin belajar juga ya. Rumah untuk si tikus. Jadi saya belum baca cerita ini sih tentang apa ya. Tikus sedang mencari rumah baru. Tampaknya
ya, saya coba ya. Tentang si Juga boleh tikus. Goleran di kamar sih. Masih ada waktu kah, Coach Hadi? Ada Bahe. Masih ada Marah waktu ya? kah? Insya Allah masih ada ya, semoga ya. Tikus, ini judulnya Rumah untuk si Tikus. Tikus sedang mencari rumah baru. Tampaknya ini seperti rumah yang nyaman. Kau bisa masuk dan tidur denganku, kata anjing kecil. Terima kasih, kata tikus. Malam itu, mimpi tikus melompat-lompat dan berlumpur. Kau bisa masuk dan tidur denganku, kata Betet. Terima kasih, kata tikus. Malam itu, mimpi tikus sangat berisik dan liar. Kau bisa masuk dan tidur denganku, kata ikan. Terima kasih, kata tikus. Malam itu, mimpi tikus dingin dan basah. Tikus membutuhkan tempat yang kering dan hangat. Oh, loading ini. Dan seterusnya ya, mohon maaf kembali lagi ke slide 1. Ya mungkin seperti itu Pak, jadi improvisasi itu bebas ya dari orang tua, asalkan pesan yang disampaikan oleh cerita itu tidak berkurang. Baik, karena waktunya sudah lebih dari jam 5. Bagaimana Coach Hadi? Apakah masih bergabung dengan kita? Saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya pada sore hari ini. Alhamdulillah sharing bersama saya ya, dengan ilmu yang sedikit dari saya ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga ada kesempatan lain waktu untuk sharing juga. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Itu semata-mata karena kekurangan ilmu dari saya ya. Insya Allah kita saling belajar. Mohon maaf sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat Waalaikumsalam semua ya Bapak warahmatullahi Ibu. Terima kasih. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum. Wa iyaki. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fakhrudin, Pak Adnan, Bu Nur, Bu Erniati, Bu Muaini, Bu Maya, Bu Ifa, Bu Yanti, Bu Rini, Bapak Muhammad Yusuf, Bu Zulfa, Ibu Nona, dan juga Coach Hadi, Umum Wildan. Terima kasih semuanya. Semoga lain kali bisa sharing. Semoga ada kesempatan lagi. Sampai jumpa.